Listrik itu salah satu hal yang sering banget kita anggap remeh, ya kan? Sampai tiba-tiba, jepret, gelap total. Nah, kali ini kita akan bongkar rahasia rekayasa di balik layar yang menjaga listrik di rumah kita tetap menyala. Coba bayangin deh, lagi asyik-asyiknya kerja atau nonton film, tiba-tiba lampu padam. Nyebelin banget kan? Kita seringnya langsung nyalain cuaca, atau mungkin pohon tumbang. Tapi gimana kalau saya bilang penyebab sebenarnya itu jauh lebih kecil, nggak kasat mata, dan tersembunyi persis di bawah tanah? Oke, perjalanan kita mulai di Majalaya, Indonesia. Jadi di bawah jalanan yang ramai ini ada musuh dalam selimut yang diam-diam mengancam pasokan listrik kita. Ia bersembunyi di dalam labirin kabel bawah tanah yang rumit. Nah, coba lihat data ini. Ini menarik banget. Selama 3 tahun, ternyata penyebab utama pemadaman itu bukan badai besar atau kecelakaan hebat. Bukan. Penyebabnya justru sesuatu yang jauh lebih sederhana dan tersembunyi. Sambungan antar kabel di bawah tanah. Ternyata, titik terlemahnya ya di sambungannya itu. Jadi, apa dong yang bikin sambungan ini rusak? Nah, biang keladinya itu adalah peluahan sebagian atau kerennya partial discharge. Gini deh biar gampang, jangan bayangin ini kayak petir besar yang menyambar ya. Bukan, ini lebih mirip ribuan percikan listrik super duper kecil yang nggak bisa kita lihat. Nah, percikan-percikan inilah yang pelan-pelan kayak rayap gitu menggerogoti lapisan pelindung kabel dari dalam. Setiap percikan kecil ini itu kayak tanda bahaya, peringatan dini sebelum bencana yang lebih besar datang. Jadi pertanyaannya bukan lagi jika kabelnya rusak, tapi kapan ini bakal terjadi. Disinilah tugas para insinyur jadi krusial. Mereka harus menemukan kebocoran kecil ini sebelum semuanya meledak. Dan disinilah semuanya jadi seru kayak film detektif. Gimana coba caranya menemukan musuh yang nggak kasat mata, yang tersembunyi di dalam kabel yang terkubur bermeter-meter di bawah tanah? Jawabannya, ya teknologi canggih. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat langsung studi kasusnya. Ini ada kabel tua, namanya penyulang MLK, yang udah beroperasi sejak tahun 80-an loh. Kabel ini memasak listrik ke kawasan industri. Nah, daripada nungguin kabel ini rusak, tim insinyur memutuskan buat proaktif. Mereka mau melakukan semacam medical check-up di bagian yang paling penting. Prosesnya ini persis kayak pasien yang mau dioperasi. Kabelnya harus ditidurkan dulu alias dimatikan listriknya. Nah, setelah semuanya aman, barulah tim membawa peralatan canggih mereka buat melakukan serangkaian tes diagnostik yang mendalam. Ada 4 langkah utama dalam medical check-up ini. Pertama, tes TDR, ini untuk bikin peta kabelnya. Kedua, VLF, ini buat uji otot atau kekuatannya. Ketiga, tan delta, untuk ngecek ada rembesan air yang bahaya atau enggak. Dan yang terakhir, yang paling penting, tes PD, untuk berburu si percikan-percikan api tersembunyi tadi. Tes pertama ini ibaratnya kayak ronsen buat si kabel. Hasilnya langsung keluar peta yang jelas. Panjangnya 945 meter dan di dalamnya ada 5 titik sambungan. Peta ini penting banget sebagai panduan buat tes-tes berikutnya. Nah, disinilah ceritanya jadi menegangkan. Tes awal nunjukin kalau kabel ini kelihatannya baik-baik aja untuk umurnya. Tapi, tes yang paling menentukan, yang bisa melihat apa yang tak terlihat, masih akan datang. Dan inilah dia momen kebenarannya. Tes tegangan yang standar nunjukin hasil lulus. Kelihatannya semua baik-baik aja kan? Eits, tunggu dulu. Coba lihat hasil tes peluahan sebagian. Grafiknya langsung menunjukkan lonjakan besar. Ada percikan listrik tersembunyi sebesar 6.000 pikokulom. Pas banget di titik awal kabel. Ini dia bom waktu yang dicari. Berbekal data ini, tim langsung gerak cepat inspeksi visual ke lokasi. Dan bener aja, mereka nemuin ada korosi di sambungan kabelnya. Inilah si kebocoran kecil itu. Cacat tersembunyi yang kalau nggak ditemukan tepat waktu, sudah pasti bakal bikin satu area mati lampu. Menemukan satu kerusakan aja udah hebat, tapi apa artinya ini untuk seluruh jaringan listrik? Yuk kita lihat dampak besarnya waktu strategi proaktif ini diterapkan secara luas. Dan inilah hasilnya. Angka yang paling penting. Dengan menerapkan medical check-up ini, gangguan listrik akibat kerusakan sambungan berhasil ditekan sampai 75% hanya dalam setahun. Ini bukti nyata kalau mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Pada akhirnya, inilah yang perlu kita ingat. Teknologi ini pada dasarnya tuh kayak EKG buat jantungnya infrastruktur kita. Dia mendengarkan detak jantung jaringan listrik, menemukan penyumbatan sebelum menyebabkan serangan jantung. Atau dalam kasus ini, ya pemadaman total.
Jadi, lain kali Anda nyalain lampu, coba deh inget para detektif kelistrikan yang kerja di balik layar. Dan ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira rekayasa tak terlihat apa lagi sih yang diam-diam bekerja setiap hari, cuma untuk menjaga dunia kita tetap berjalan?